Assalamualaikum anak-anak, gimana pagi ini? Mudah-mudahan semua sehat dan dapat mengikuti pembelajaran kali ini. Untuk bab yang pertama, Ibu akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Kalau misalnya Ibu menyebutkan sel, pasti kalian semua sudah tahu apa itu yang disebut sel. Ya, betul. Sel itu merupakan satuan terkecil yang menyusun makhluk hidup dan tempat terselenggaranya kehidupan. Maksudnya gimana tempat terselenggaranya kehidupan? Iya, di dalam sel itu, di sana itu, semua kehidupan dimulai dari respirasi, reproduksi, ekskresi, tapi itu bukan atau terjadi di dalam sel semua itu. Untuk selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian sel. Nah, bagian-bagian sel itu ada membran plasma, sitoplasma, nukleus, dan organel. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan bahas satu persatu bagian-bagian sel tersebut. Nah, sebelum kita ke membran plasma, Ibu akan bahwa sel itu ada dua macam. Jadi sel itu ada dua macam, ada yang prokariotik. Prokariotik itu artinya tidak mempunyai membran inti sel. Jadi semua isi inti sel itu semacam DNA itu tidak mempunyai wadah gitu. Contohnya bakteri. Kalau eukariotik itu mempunyai membran inti sel. Jadi inti selnya itu sudah ada membrannya. Jadi isi selnya itu tidak keluar kemana-mana. Itu bisa dilihat dari tumbuhan, hewan, dan jamur. Nah, sel itu kan ada sel hewan, ada yang juga sel tumbuhan. Kalau sel hewan itu isinya itu lebih kompleks, gitu ya. Membrannya juga itu lebih lentur dibandingkan dengan sel tumbuhan. Nah, organel sel hewan itu banyak sekali jenisnya. Kalian bisa lihat di sini. Ada sentriol, ada lisosom, ada sitosol, ada ribosom, ada nukleus, ada juga mitokondria itu ya. Di sana itu sangat komplit sekali proses kehidupannya itu. Nah, nanti kalian harus bisa membedakan apa itu atau susunannya itu atau bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kita ke membran plasma. Apa itu membran plasma? Membran plasma itu seperti kulit kita. Seperti kita itu punya kulit, jadi lapisan luarnya. Jadi membran plasma itu merupakan pelindung bagi sel agar semua yang ada di dalam sel itu tidak keluar, mengatur keluar masuknya zat. Jadi di sana itu nanti ada bisa keluar zat yang diperlukan atau juga masuknya yang diperlukan atau keluar zat yang tidak diperlukan. Nah, sifatnya itu membran plasma itu selektif permeabel, artinya zat-zat tertentu saja yang bisa masuk ke sana. Nah, dia itu juga tersusun atas karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, untuk selanjutnya inti sel. Nah, inti sel itu merupakan bagian dari sel yang di sana itu merupakan pusatnya seperti otak kita gitu. Jadi dia mengendalikan semua metabolisme sel. Dia juga menyimpan informasi genetik. Ini bisa berupa DNA dan tempat juga penggandaan DNA. Nah, ini untuk nanti proses reproduksi sel. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah sitoplasma. Merupakan sitoplasma itu cairan yang terdapat di dalam sel.
disebut juga sitosol karena dia itu mirip dengan jelly, jadi kental, berfungsi sebagai tempat metabolisme sel. Di dalamnya terdapat organel sel itu, organel sel semacam ribosom, mitokondria itu terdapatnya di dalam sitoplasma. Nah, untuk organel yang pertama, Ibu akan membahas yaitu mitokondria. Jadi mitokondria itu terdiri dari 2 lapisan. Di sana juga ada lapisan luar dan ada lapisan dalam. Di sana tuh ada DNA, ada cairannya matrik, ada kriste yang lengkung-lengkungnya gitu ya. Di sana juga itu terdapat untuk pembentukan energi. Jadi proses respirasi sel itu yaitu untuk membentuk energi itu terjadinya di mitokondria. Ya, jadi nanti akan dibahas bagaimana respirasi sel itu dari satu molekul glukosa itu bisa menghasilkan ATP sebanyak 36 ATP itu ya yang akan kita gunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, organel yang selanjutnya adalah ribosom. Nah, ribosom itu dia itu banyak sekali di sitoplasma, ada juga yang nempel di RE atau retikulum, makanya RE-nya itu disebut RE kasar gitu ya. Nah, di sana itu tempat sintesa protein. Ya, jadi nanti akan dijelaskan bagaimana dari satu penyusunan DNA itu nanti dapat membentuk asam amino yang nanti digunakan untuk semua aktivitas sel. Nah, untuk yang selanjutnya lagi kita akan bahas organel yang selanjutnya, retikulum endoplasma. Ini ada yang RE kasar, itu tadi sudah disebutkan bahwa RE kasar itu ditempeli ribosom. Ini fungsinya kalau RE kasar itu untuk sintesa protein, dan ada juga RE halus yang tidak ditempeli ribosom. Nah, ini berfungsi untuk sintesis lemak. Nah, yang selanjutnya itu badan Golgi. Badan Golgi itu terbentuk jadi pipih tapi berkelok-kelok. Nah, ini modifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida. Dia itu juga dapat membentuk lisosom gitu ya. Nah, lisosom itu jadi seperti kalau di dalam sel darah itu seperti sel darah putih ya. Dia itu dapat mencerna molekul secara interseluler. Jadi bisa menghidrolisis protein, lemak, asam nukleat, dan oligosakarida. Dia itu bisa mencerna molekulnya itu yang memang tidak diperlukan oleh sel itu, dicerna di dalam dicerna oleh lisosom itu. Nah, nanti kalian bisa membandingkan ya organel tumbuhan itu. Ini lapisan luarnya itu bersifat kaku. Nah, di sini yang membedakan dengan organel tumbuhan dengan hewan itu, dia itu punya kloroplas, terus vakuolanya besar gitu ya, berupa dinding sel itu. Ini sebuah plastida gitu ya, yang di dalamnya mengandung klorofil yang berfungsi untuk sintesa proses fotosintesis. Nah, di sini tuh ada stroma, grana gitu ya. Nanti dijelaskan bagaimana proses fotosintesis yang bisa menghasilkan oksigen gitu ya, yang terjadi di dalam kloroplas ini gitu. Nah, ini struktur dinding sel gitu ya. Jadi di dalam yang membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan itu dinding sel. Jadi dinding selnya itu dia itu sifatnya kaku. Ini kan seperti bangunan gitu ya. Seperti bangunan yang di dalamnya itu ada pektin, ada hemiselulosa gitu ya. Makanya dia itu bersifat kaku. Nah, untuk pembahasan kali ini Ibu cukupkan gitu ya. Kalau ada yang
kurang jelas silahkan tanyakan gitu ya. Kalian tinggal mengidentifikasi, silahkan identifikasi bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Itu persamaannya dan perbedaannya. Itu mungkin itu saja.